Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya William Jaya dengan NIM 1011706. Saya akan menjelaskan mengenai matching dalam graf bipartit. Lebih tepatnya yaitu teorema Connect. Jadi pendahuluannya yaitu pertama, mengapa kita ingin mempelajari mengenai matching. Nah, di dalam teori graf seringkali kita menemukan beberapa masalah optimasi. Contohnya adalah mencari optimasi antara pekerja dan pekerjaan yang akan dilakukan. Yang pertama, kalau kita bilang ini pekerja, kita partisikan di dalam himpunan X, sini pekerjaannya mungkin, maka ini masalahnya dapat kita pindahkan ke dalam masalah teori graf, yaitu matching. Jadi kalau kita restriksi setiap orang hanya mengerjakan satu pekerjaan, maka kalau kita menyelesaikan ini yaitu mencari matching dengan kardinalitas paling besar, yaitu kita mengoptimasi banyaknya orang yang dapat bekerja untuk suatu pekerjaan. Nah, di sini saya kilas ulang beberapa definisi. Jadi dua sisi E dan F ini dikatakan terkait jika E gabung F, E iris F itu tak nol, tak kosong. Nah, dalam sini saya menulis E dan F-nya sebagai sebuah himpunan dua titik, yaitu misalkan kita bilang E-nya sebagai V1 dan V2 dan terusnya gitu lah. Dan selanjutnya graf bipartit adalah graf G yang himpunan titiknya kita dapat mempartisi himpunan titiknya menjadi dua, yaitu X dan Y, yaitu sini X, ini Y. Dan setiap sisi yang terkait pada G itu pasti terkait dengan suatu titik X dan suatu titik Y. Dia gak mungkin bisa memiliki sisi yang begini. Nah, selanjutnya vertex cover. Vertex cover adalah sebuah subhimpunan titik U yang memiliki sifat ini. Setiap sisi pada G itu pasti terkait pada suatu titik U. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang matching. Matching ini apa? Matching itu adalah sebuah himpunan sisi M yang merupakan subset dari E dengan setiap dua sisi berbeda pada M itu tidak terkait. Misalkan saya punya graf G yang ini. Nah, ini saya melakukan matching berupa ini kan yang tidak dipotong-potong garisnya ya. Ini dan ini merupakan matching. Ya, karena dua sisi ini kan dua sisi berbeda di M itu tidak terkait. Nah, lalu untuk titik kita bisa menyatakan satu titik U itu M saturated jika U terkait dengan suatu sisi di M. Contohnya ini U M saturated. Tapi untuk U yang di sini, misalnya ini U1, ini U2 yang di sini, ini M unsaturated. Jika U tidak terkait dengan semua sisi di M, karena M-nya cuma sisinya di sini aja. Oke. Selanjutnya tentang alternate 4 dan augment 4. Mengapa? Ya, ini sebagai suatu cara yang cukup singkat untuk agar kita bisa membuat kardinalitas dari sebuah matching menjadi lebih besar. Pertama, kalau kita punya M sebarang matching, sebuah part P yang kita mulai dari titik U yang M unsaturated, misalkan sini U yang tidak M saturated, ya ini titik-titik lah garisnya. Lalu sisi-sisinya bergantian dari E minus M, ya saya tulis sebagai M komplement, dan M berarti ini kan titiknya di M komplement, M komplement, M, dan seterusnya. Ini merupakan sebuah alternatif 4. Lebih lanjut, kalau dua titik ujung dari M ini adalah M unsaturated, ya misalkan sini V kan, part V ini karena U dan V itu M unsaturated, kita sebut P ini merupakan augmented 4. Nah, ternyata kalau kita punya sebuah augmented 4 pada G, maka kita bisa membuat matching dengan kardinalitas lebih besar, yaitu matchingnya dikurangin dengan ini kan, ini awalnya di M, saya buat jadikan di M komplement, yang lainnya yang titik-titik ini saya buat matchingnya kita masukkan sisi-sisi ini ke dalam suatu matching.
Akibatnya ya kardinalitas ini pasti sama dengan kardinalitas M ditambah 1. Akibatnya ini merupakan matching dengan sebuah kardinalitas yang lebih besar. Oke, lanjutnya masuk ke teorema connect. Teorema connect itu menyatakan bahwa jika G adalah garis bipartit, maka kardinalitas dari maximum matching itu adalah kardinalitas dari minimum vertex cover, yaitu matching terbesar yang kita dapat itu sama banyaknya dengan banyaknya titik di vertex cover terkecil. Nah, buktinya bagaimana? Misalkan G-nya bipartit, partisinya XY, dan M adalah maximum matching dari G. Nah, selanjutnya saya misalkan U ini adalah himpunan titik M yang unsaturated di X, dan Z adalah himpunan titik pada G yang terhubung dengan U oleh sebuah alternatif 4. Ya, gambarnya di slide selanjutnya nanti lebih jelas. Kita tetapkan S sebagai Z iris X dan T sebagai Z iris Y. Di sini gambarnya ya. Jadi pertama saya punya partisi X dan Y. Selanjutnya saya pada X ini himpunan titik yang M unsaturated adalah 3 titik ini. Ini yang kita namakan U. Oke. Selanjutnya titik-titik yang terhubung dengan U oleh sebuah alternatif 4 adalah pertama kita lihat ini sini ya sini lalu ini masuk lagi ke sini dan sebenarnya ini semua titik yang dilingkari adalah titik yang dicat. Ya, saya hapus lagi biar lebih jelas nanti. Oke, selanjutnya S adalah X digabung dengan Z, yaitu sini S, lalu T adalah Z digabung dengan Y. Ini titik-titik ini. Nah, kemudian kita bisa menyatakan setiap titik pada karena setiap titik pada T itu terhubung dengan S oleh sebuah pokoknya terhubung aja dengan S. Nah, kita dapat menulis T sebagai NS, yaitu ya tetangga dari S, neighbor of S. Nah, selanjutnya kita definisikan sebuah himpunan titik K, yaitu X minus S, yaitu yang ini digabung dengan T. Saya akan mengklaim bahwa ini merupakan sebuah vertex cover yang minimal. Nah, perhatikan bahwa setiap sisi di G pasti terkait pada suatu titik di K. Mengapa? Ternyata kalau tidak, pasti ada sebuah titik yang titik ujungnya ada di S, yaitu yang tidak di X minus S ya, pasti ada di S, dan yang tidak di T pasti ada di Y minus T. Nah, kalau ini ada, nanti berarti kita bilang bahwa terdapat suatu titik di Y minus T yang bertetangga dengan S. Akibatnya kontradiksi dengan tetangga dari S itu hanyalah titik-titik di T. Akibatnya ya setiap sisi di G pasti terkait dengan suatu titik di K. Itu K merupakan sebuah vertex cover. Lebih lanjut, tiap titik di K itu adalah sebuah titik ujung di sisi M. Ya, cukup jelas. Oke. Ya, lalu kita tinjau, kalau kurang jelas ya tinjau kasus berikut, yaitu pertama kalau setiap titik di X minus S ini adalah M saturated karena U adalah titik yang M unsaturated di X. Ya, di X ini yang unsaturated hanya U. Akibatnya kalau ada suatu titik V di sini, dia pasti saturated. Oke, selanjutnya setiap titik V di T itu adalah M saturated. Mengapa? Kalau tidak, pasti ada argumen 4 hingga M tidak maksimum. Andaikan sini ada V yang di T tetapi tidak berada di dalam matching, tidak merupakan tidak ada di matchingnya. Akibatnya kita bisa melihat bahwa nanti karena V ini adalah T adalah neighbor dari S, berarti ada garis begini yang tidak dalam matching.
Akibatnya kita bisa membuat suatu melting pad. Misalnya dari sini nanti ke sini. Akibatnya ininya tidak di M, ininya juga tidak di M. Akibatnya kita bisa membuat matching yang lebih besar. Nah, lebih lanjut dari konstruksi Z, setiap sisi pada M itu hanya memiliki sebuah ujung dika. Mengapa? Tinjau lagi kembali di gambar ini. Ya, saya hapus lagi. Andaikan ada yang begini. Ada T, ada misalkan ini ada titik V, ini titik W, VW ada di M. Maka kita bisa mengatakan bahwa nantinya W ada di S. Mengapa? Pertama, karena kita bisa membuat dari U, membuat sebuah alternatif 4 ke V, lalu ternyata V terkait dengan W dengan VW adalah sebuah sisi pada matching. Dan sebelumnya, sisi yang terkait dengan V di lintasan tersebut itu bukan merupakan sebuah sisi di M. Ya, di sini kita bisa melihat pertama ke bawah sini ini tidak ada di M. Untuk yang arah ke atas pasti selalu di M. Ya, ini kan misalkan tidak di M, ada di M, tidak di M. Lalu kalau terdapat VW di M, berarti kita mengatakan bahwa W ini pasti ada di Z. Akibatnya W ada di Z gabung dengan X itu sama dengan S. Sehingga W berada di X minus S dan W juga berada di S. Kontradiksi. Akibatnya ya M hanya memiliki satu ujung dika. Ya, seperti itu saja. Terima kasih. Ya.